Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kariha al-kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Ghafir. Kita sudah sampaikan bagaimana sebuah permintaan yang diaturkan oleh dua kelompok penghuni neraka, yaitu kelompok orang-orang du'afa, orang-orang pengikut mengekor, dan kelompok pemimpin kejahatan, kemaksiatan, yang dua-duanya berada di neraka. Permohonan kepada para penjaga neraka, yaitu para malaikat, agar mereka diringankan, dibebaskan siksa barang sehari saja. Tapi apa yang disampaikan oleh penjaga neraka ini, para malaikat yang tahu betul sunatullah, tahu betul tugas-tugasnya, dan tahu betul bahwa tidak mungkin ada permohonan untuk membebaskan dari sisa hukuman dari Allah. Apa yang mereka katakan malah tambah menyakitkan yang lainnya, yaitu memang belum datang Rasul, orang yang menyeru kepada Allah dengan bukti-bukti yang nyata, dan orang-orang ini hanya bisa menyatakan bahwa betul mereka sudah datang. Dan para malaikat itu pun menambahkan lagi, maka berdoa saja, doa itu minta langsung. Dan kita tahu bahwa doa itu pasti sia-sia. Kita lanjut di ayat ke-51 surat Ghafir, ayat yang ke-51 surat Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya, kata Allah, kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan hari di mana berdiri para saksi atau akhir. Nah, ini pernyataan dari Allah bahwa Rasul dan orang beriman pasti ditolong Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, mungkin timbul pertanyaan, betul apa perkataan Allah ini bahwa Rasul dan orang beriman pasti ditolong? Kan mungkin sebagian dari pikiran kita itu bertanya, kan ada nabi yang dibunuh, kan ada pejuang-pejuang kaum muslimin, kaum mukminin dibunuh, disiksa. Kalau
Kalau di ayat lain disebutkan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia, Rasul dan orang-orang yang bersama dia mengatakan mata nasrullah, mana pertolongan Allah, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah dekat dengan kita. Tapi bagaimana dengan kasusnya para nabi yang disiksa, orang mukmin yang di dunia juga tidak ada, seolah-olah terlihat tidak ada kesejahteraan padanya, ada yang disiksa, ada yang dikurangi, ada yang rezekinya juga buruk, padahal dia beriman kepada Allah. Nah, kita harus pelan-pelan ini mengartikan kemenangan ini atau pertolongan ini. Nabi Ibrahim alaihissalam, bukankah dia mendapatkan pertolongan dari Allah? Betapa orang melihat habis sudah Ibrahim, karena dia bakal dilempar di api. Pikiran orang-orang yang melihat kejadian pemusnahan Ibrahim dan dakwahnya itu pasti tidak mungkin selamat orang ini dari api yang menyala. Tapi Allah memberi pertolongan dari min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah terkira oleh kita. Ibrahim selamat, apinya dingin bagi Ibrahim. Ada satu cerita lagi, pembunuhan Al-Husain. Husain itu ibunya. Siapa Husain? Husain adalah cucunya Nabi. Ketika Al-Husain syahid di jalan Allah, itu menimbulkan simpati semua orang, mukmin dan non-mukmin, muslim dan non-muslim. Ada juga yang sunni dan syiah. Semua bersimpati ketika Husain dibunuh. Menimbulkan semangat pengorbanan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah syahid di jalan Allah itu adalah kekalahan? Bukan. Syahid itu kemenangan. Dalam satu ayat disebutkan, dalam satu hadis disebutkan bahwa ketika orang syahid itu diberi yuzaku, diberi rezeki dari Allah, bahkan balahnya dia hidup diberi rezeki oleh Allah, bahkan bertanya kepada Allah, memohon kepada Allah untuk kembali lagi untuk berjuang di jalan Allah. Tapi Allah mengatakan bahwa tidak mungkin lagi orang meninggal kembali hidup. Lalu disampaikanlah berulang ayat tentang itu, bahwa orang-orang yang syahid di jalan Allah, yang meninggal di jalan Allah itu sebenarnya dia hidup, dan kehidupan dia itu sebenarnya memiliki inspirasi bagi kita. Kehidupan yang diakhirkan dengan kematian yang mubasyar. Jadi orang-orang yang syahid itu juga sebenarnya satu bentuk kemenangan. Coba kita ingat, misalnya sekarang tahun 17, orang-orang yang berjuang di jalan Allah untuk memerdekakan negeri ini, itu kan jadi inspirasi sampai bertahun-tahun anak cucunya. Ingat dia, nggak cuma anak cucu, para pelajar, kaum muslimin, orang-orang lain juga diingatkan tentang jasa-jasa beliau. Jasa-jasa orang yang berkorban. Jadi orang-orang itu luar biasa. Mereka berjuang tidak mau dijajah, tidak mau membuat hamba menjadi hamba menjadi hamba yang lain, atau bahasa lainnya manusia dibudaki manusia. Tidak mau, karena manusia
manusia hanya budak pada Allah. Makanya dipencurkan semangat hidup mulia atau mati syahid. Kalau bahasa kita merdeka atau mati kan begitu. Merdeka artinya hidup mulia. Isyadiman awut syahidah. Hidup mulia atau mati syahid. Merdeka atau mati maksudnya begitu. Ketika kita terjajah, tak pernah kita mulia. Orang yang mati syahid, orang yang gugur di medan juang, itu dasarnya orang yang gugur di medan perjuangan di jalan Allah. Dan orang-orang tersebut sebenarnya ditolong. Pertama, dia husnul khatimah, mati dalam keadaan mulia, mati dalam keadaan Allah ridho kepadanya. Dari tetesan darahnya itu subur perjuangan-perjuangan lain. Jadi ini makna pertolongan itu jangan kita artikan sempit. Oh kayaknya dia sengsara mati dan sebagainya. Ya. Orang berdakwah tiap pagi tiap siang, mungkin ratusan tahun, puluhan tahun terus saja berdakwah. Belum tentu sehebat ketika orang itu mati syahid di sana. Ya. Ceramahnya, khutbahnya itu ditulis dengan darahnya, darah terakhir dia. Itu jauh lebih hebat. Dan banyak orang-orang yang ulama-ulama yang meninggal dari penjara atau disiksa atau apa, malah menghidupkan semangat. Ya. Menghidupkan semangat perjuangan menegakkan agama Allah. Gak mau dia terhina, bahwa manusia hanya boleh menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna pertolongan begitu. Pertolongan, kemenangan dan kekalahan perlu dilihat. Jangan dilihat dari sisi yang sempit, pendek waktunya aja. Nabi Muhammad SAW itu ditolong oleh Allah, ya, sampai dia meninggal. Kenapa? Karena akidah ini. Coba contohnya, Nabi baru setahun 2 tahun berdakwah terus mati gitu ya, gugur ataupun lah bagaimana hukum-hukum yang lain, hukum-hukum yang Allah turunkan untuk Nabi terakhir ini bisa terlaksana kalau Nabi meninggal? Ya. Ini contoh ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu risalah terakhir harus seluruhnya selesai. Makanya ada hukum waris, ada hukum nikah, ada hukum hudud, ya. Ada hukuman yang jelas bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang buruk, misalnya pembunuhan, dibalas pembunuhan. Pencurian dibalas dengan potong tangan, perzinahan dibalas dengan hukuman mati, ya. Kemudian dagang diperjelas antara riba dan perdagangan. Bagaimana kalau Nabi meninggal setahun 2 tahun? Makanya Nabi diberi pertolongan hingga sampai meninggalnya dia 22 tahun. Sehingga hukum-hukum syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jadi lengkap, selesai. Perkawinan pun ada, sampai adab-adab makan, adab-adab menghormati yang tua, menyayangi yang kecil, adab-adab berhubungan, bahkan berhubungan suami istri yang begitu intim itu disebutkan. Bagaimana kalau baru 1-2 tahun gitu Nabi meninggal? Coba kita lihat betapa Nabi Muhammad SAW
berdarah-darah Nabi, dilempari oleh anak kecil, hina betul. Kalau dilempari sama seusia sih biarin, tapi anak kecil yang melempari Nabi loh. Tapi Nabi mengatakan apa? Jangan. Innahum la ya'lamun, sesungguhnya kaum tersebut mereka belum tahu. Mudah-mudahan anak cucunya nanti akan beriman kepada Allah. Jangan tumpahi gunung ke kampung dia. Dan memang terbukti beberapa tahun setelah itu penduduk Taif beriman dan datang beramai-ramai ke Madinah. Ya. Penduduk Taif datang beramai-ramai ke Madinah. Jadi yang namanya kebaikan itu harus dilakukan terus, Pak. Ya. Karena Allah nanti akan memberi pertolongan, udah urusan Allah. Kita nggak tahu bentuk pertolongan apa. Ya. Pak, kalau dalam kehidupan sehari-hari gimana? Ya. Sementara kamu masih sulit ya, untuk mencari sesuatu lokasi itu harus berpalita, berpeluh keringat kami. Itu juga belum cukup-cukup juga. Bagaimana Bapak memandang ini? Ya. Kita harus sadar, ketika kita bekerja dalam pekerjaan yang halal, itu adalah pertolongan dari Allah. Itu adalah wujud cinta kasih sayang Allah kepada kita. Ya, walaupun sedikit dinikmati karena itu halal. Coba kalau kita bekerja dalam pekerjaan yang haram, betapa beratnya kehidupan walaupun kesannya dia dapat secara instan. Ya, di sekarang di media itu banyak sekali kantor KPK, ada pembunuhan, ada macam-macam. Betapa rusaknya kehidupan. Tetapi kita yang bekerja, berusaha, kita yang berusaha bekerja dengan pekerjaan yang halal, itu adalah pertolongan dari Allah. Anak cucu kita, anak istri kita mendapatkan suapan nasi dari barang yang halal, itu pertolongan. Itu adalah cinta Allah buat kita. Jadi pertolongan dari Allah ini begitu banyak. Ya. Termasuk kita bisa menikmati nafas saat ini, ya. Dapat mendengar dengan telinga saat ini, dapat memahami apa perkataan orang saat ini saja. Itu nikmat dan itu pertolongan dari Allah. Makanya ketika salah satu sahabat ya, menanyakan kepada Nabi, mana pertolongan dari Allah ya Nabi? Kita disiksa sama sini. Kaum ini jadi orang yang terhina. Oh, itu di Mekah. Apa kata Nabi? Jangan dulu. Ada orang yang karena keimanannya digergaji ya, diganggu dengan garpu besi sehingga daging kulitnya terkelupas, kata Nabi. Tapi itu tidak membuat mereka keluar dari keimanan mereka. Kita kan kadang-kadang ya, sebagian dari kita gara-gara ditahan rezekinya sedikit sama bos, nggak mau sholat. Alhamdulillah. Ya. Bosnya bilang, udah kita masalah sholat, ini lagi banyak pelanggan nih, bos sholat dulu. Lalu kita ikut gitu. Mestinya keluar dari situ, ngapain kerjaan gitu. Ya. Atau kawannya ngomong, Kang, itu ada yang terperintah. Ah, itu sisa bangunan
Bagaimana Musa alaihissalam ditolong, ataupun Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin sudah sampaikan Nabi Yunus bisa. Bahkan Nabi Yusuf. Ya. Kadang-kadang kalau kaum mukmin orang muslim di Indonesia atau pada suka kalau lagi hamil itu dibacakan apa surat Yusuf, surat Maryam, terus semua surat ya tentang Nabi Yusuf dan Maryam. Nabi Yusuf pun ditolong ketika sudah tidak ada orang lagi yang bisa menolong, dimasukin sumur. Lalu berlakulah skenario atau berlakulah rencana Allah pada Nabi Yusuf. Kita sudah panjang untuk cerita tentang Yusuf ya. Ditolong atau diambil, pada dasarnya dia cuma mengambil kan. Wah, ada busyra, kabar gembira, ada gulam, ini ada gulam nih, kita bisa bikin budak ya. Bagi dia itu namanya harta, dijual lah Yusuf. Tapi dengan cara itu jadi tertolong kan dari sumur. Pak, kalau Nabi Zakaria, Nabi Yahya misalnya, dia kan dibunuh. Apakah itu ditolong oleh Allah? Ingat bahwa kematian itu hanya dua, su'ul khatimah atau husnul khatimah. Itu pun pada dasarnya pertolongan. Dan kita tahu bahwa Nabi Zakaria, Nabi Yahya hanya diutus kepada kaumnya. Sementara Nabi Muhammad SAW diutus kepada kaum, seluruh kaum, rahmatan lil alamin, seluruh alam. Dan dia sebagai khataman Nabi, berbeda perlakuannya. Ya. Walaupun la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak boleh membeda-bedakan terhadap para nabi. Semua nabi bersaudara, semua nabi diutus oleh Allah. Khusus Nabi Muhammad SAW itu lengkap. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Aku, kata Nabi, itu diibaratkan seperti ini. Ada orang membangun rumah, ya. Membangun rumah sudah jadi, ya. Cuma ada satu bagian di rumah itu yang batu batanya bolong, nggak ada di batu bata di situ. Nah, akulah yang membuat batu bata itu sehingga sempurna. Jadi memang Nabi Muhammad SAW yang ditolong oleh Allah sampai dia meninggal pada saat itu dan disempurnakan. Inna dina indallahil Islam, sungguhnya din bagi Allah itu hanyalah Islam. Ya. Wa raditu lakumul Islam dinan. Aku meridhoi Islam sebagai agama, ya, agama kalian. Itu berarti sudah selesai, sempurna Islam. Ya. Semua hukum-hukum sudah dijelaskan. Tinggal kaum muslimin di belakang itu ada yang melakukan ijtihad, melakukan kias. Ya. Oh, ini tidak ada dalam Al-Quran ini. Hukum-hukum ini misalnya hukum itu dikiaskan dengan hukum. Jadi ini baru sepotong ya ayatnya. Tapi ya inna lana walladzina amanu fil hayatid dunya. Jadi enggak usah khawatir, kalau kita beriman pasti Allah tolong. Enggak usah khawatir. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Fa huwa hasbuh. Dia juga dicukupi, diberikan jalan keluar. Wa yawma yaqumul ashhad. Jadi di dunia dia dapat pertolongan, dan di akhirat ketika bersaksi orang-orang, pada saat dimana kita dihisab dan sebagainya, kita pun ditolong. Jadi beruntunglah bagi orang-orang beriman. Di dunia dia ditolong, di akhirat dia ditolong. Kalaupun belum kelihatan bahwa ini pertolongan, itu bentuk kesabaran. Kita diuji kesabarannya seperti ujian Nabi Ayub yang bertahun-tahun punya anak, lalu
dimatikan semua anaknya, lalu bertahun-tahun sehat, dia disakitkan bertahun-tahun, tapi dia tetap sabar. Ini levelnya memang sangat tinggi. Kita baru diberi ujian kehidupan aja rasanya udah, kalau bisa saya kabur, kalau bisa saya gara-gara dia ini, gara-gara suami sih begini terus nih, udah saya cari yang lain, akhirnya begitu. Alhamdulillah. Padahal ketika kita menikah itu kita itu perjanjian kuat, itu yang menggetarkan langit dan bumi sehingga orang jadi halal, anak gadis orang jadi halal. Itu mitaqul itu. Maka pertahankan semampu mungkin sehingga dunia dan akhirat itu bersama. Tahan, kalau masalah makan dan sebagainya wajar lah, ya namanya manusia bisa kekurangan. Jangan orang lain kok enak banget begini. Kita juga enak. Jadi itulah perjuangan kita. Disitulah manis pahitnya kehidupan. Bahkan itu membentuk anak-anak kita. Berat ditimpa ujian sana sini. Bismillah, ayo kita mendekat kepada Allah. Apa adanya kita lakukan semampu mungkin. Mudah-mudahan kita menjadi orang mukmin yang Allah tidak ragu-ragu untuk menolong, karena keimanan kita, karena kepercayaan diri kita bahwa